Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi yang nanti saya akan paparkan, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reazian Sefara Reviana, NIM 17010400008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketidakadilan gender pada tokoh perempuan dalam cerpen Air karya Cendana Maesa Ayu. Nah, sebelum saya memaparkan bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini, saya akan sedikit bercerita mengenai cerpen Air ini. Nah, cerpen Air itu menceritakan seorang perempuan yang melakukan suatu hubungan seksual dengan seorang pria. Kemudian si perempuan itu hamil, tetapi hamilnya itu di luar pernikahan. Nah, karena perempuan itu hamil anak laki-laki yang sudah melakukan hubungan seksual dengannya, perempuan itu meminta pertanggungjawaban kepada si laki-laki itu, tetapi laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab karena merasa dirinya itu masih terlalu muda untuk menjadi seorang ayah. Nah, karena dia tidak mempunyai suami, kemudian calon ayah dari jabang bayinya itu tidak mau bertanggung jawab, akhirnya si perempuan itu melalui kehidupannya dengan sendiri, dari mulai mengandung sampai melahirkan itu dia apa-apa sendiri, sampai dia mengalami yang namanya beban ganda seperti itu. Nah, mengapa saya memilih cerpen tersebut? Karena dari ceritanya, cerpen tersebut itu banyak ada beberapa ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan ini. Nah, sebelum memasuki nanti bentuk-bentuk ketidakadilan gendernya itu seperti apa, saya akan menjelaskan mengenai ketidakadilan gender terlebih dahulu. Oke, ketidakadilan gender menurut Susanti dalam Fakih pada tahun 1996 pada halaman 11. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran, penyingkiran, atau pilih kasih yang mengakibatkan pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Nah, perbedaan gender ini menyebabkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Tetapi yang paling banyak itu ketidakadilan gender itu dialami oleh kaum perempuan ya, kalau dilihat dari banyak kejadiannya, banyak bentuknya. Kemudian yang lanjut, bentuk ketidakadilan gender. Nah, bentuk ketidakadilan gender ini ada 5. Yang pertama itu marginalisasi, kemudian ada subordinasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan. Nah, nanti dijelaskan satu persatu itu. Yang pertama ada marginalisasi. Nah, proses marginalisasi ini peminggiran atau pemiskinan yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman dan eksploitasi. Nah, contoh dari marginalisasi ini adalah pemiskinan terhadap perempuan. Contohnya pada suatu pembangunan itu hanya mengutamakan pekerja laki-laki. Jadi yang bisa kerja di situ itu hanya kaum laki-laki saja, tidak diperkenankan untuk kaum perempuan. Jadi itu mengakibatkan penyingkiran terhadap perempuan seperti itu. Kemudian yang kedua ada subordinasi. Nah, subordinasi ini pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kemudian ada stereotip.
Nah, stereotip ini yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotip yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Kemudian yang keempat ada beban ganda. Nah, bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga, pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Nah, contohnya saja tadi beban ganda, misalkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki tapi tidak dilakukan, malah dilakukan oleh perempuan itu. Nah, itu mengakibatkan beban ganda terhadap perempuan. Kemudian yang kelima ada kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Nah, kekerasan dapat berupa perilaku kasar sehingga menyebabkan sesuatu yang mencemaskan, rasa takut, sehingga berdampak pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kekerasan itu diartikan sebagai sifat, kekuatan, atau paksaan, tetapi kekerasan itu tidak hanya melalui fisik ya, tapi ada juga kekerasan yang kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada cerpen. Nah, cerpen ini adalah cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Nah, cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Menurut beberapa ahli seperti Sumarjo dan Saini, cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun yang mana ceritanya relatif pendek. Menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting yakni perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender pada tokoh perempuan dalam cerpen Air karya Jinar Maisa Ayu. Nah, di sini bentuk-bentuk ketidakadilan gender pada tokoh si perempuannya itu ada 3. Yang pertama itu marginalisasi, yang kedua ada kekerasan, yang ketiga ada beban ganda. Nah, yang pertama itu marginalisasi. Bukti marginalisasi itu pada kutipan, kami mengerti, tapi perutmu sudah kelihatan tambah besar. Kami tidak bisa memperkerjakan SPG yang kelihatan sedang hamil, kata supervisor saya. Dalam kutipan tersebut terdapat marginalisasi dalam bentuk peminggiran terhadap perempuan dalam permasalahan pekerjaan. Karena tokoh perempuan sedang hamil dan dianggap tidak dapat melaksanakan tugas sebagai SPG, maka dilakukan peminggiran terhadap tokoh perempuan yang mengakibatkan kemiskinan. Seperti yang kita tahu, kalau SPG itu kan harus berbadan bagus, kemudian harus berparas cantik, ya sempurna lah, perempuan yang sempurna, kemudian perempuan yang feminim seperti itu. Tapi karena si tokoh perempuan ini sedang hamil, maka dianggap tidak dapat melaksanakan tugas sebagai SPG seperti itu. Kemudian yang kedua ada kekerasan. Nah, secara umum bentuk atau dimensi kekerasan terhadap perempuan antara lain mencakup kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara spiritual, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara finansial. Nah, si perempuan ini mengalami kekerasan secara seksual dan juga kekerasan secara psikologis. Nah, bukti dari kekerasan seksual itu terdapat pada kutipan, air asin itu mendarat di bibir saya lagi. Lampu-lampu besar seperti makhluk pemeras keringat yang tak berberi kemanusiaan. Berarti pada saat sama saja seperti pemerkosaan ya, si tokoh perempuannya ini mengalami pemerkosaan yang tidak berberi kemanusiaan seperti itu. Kemudian tokoh perempuan juga mendapatkan kekerasan secara psikologis. Nah, buktinya itu pada kutipan, lampaui semua beban, lampaui semua luka dan penderitaan. Kadang saya juga ingin melayang jauh ke masa lampau.
tidak membiarkan air putih kental itu lengket di indung telur hingga tumbuh menjadi janin yang kini terlahir sebagai manusia yang merasa disia-siakan. Melayang lebih jauh lagi ke masa lampau, tak bertemu ayahnya yang dengan mudahnya lepas tangan. Jadi si tokoh perempuan ini mengalami kekerasan psikologis yang mana si laki-laki itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, si perempuan ini merasa psikisnya itu jadi terganggu, dia merasa ketakutan, kemudian dia merasa terlalu banyak luka dan penderitaan yang harus dilalui sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada beban ganda, di mana semua kebutuhan hidup dan rumah tangganya itu semua ditanggung oleh tokoh perempuan, karena tadi si laki-lakinya itu tidak mau bertanggung jawab, maka mau tidak mau si tokoh perempuannya ini melakukan apa-apa sendiri, mulai dari tadi mengandung sampai melahirkan, kemudian membesarkan anaknya, seperti itu. Nah, bukti beban ganda pada tokoh perempuan dalam kutipan berikut ini. Air ketuban sudah hampir kering, baru pembukaan 8, masih harus menunggu 2 pembukaan lagi. Harus operasi, tapi saya ngotot persalinan alami. Uang yang terkumpul tidak cukup untuk operasi, dan jika operasi saya khawatir tidak bisa langsung mengurusnya sendiri. Untuk keperluan sehari-hari saja pas-pasan, membayar pembantu, apalagi suster, jelas belum makan. Materi yang ada belum cukup untuk hidup sebagai majikan. Memikirkan itu, tenggorokan saya jadi ikut kering. Erang kesakitan sudah tidak lagi melengking. Kepala saya pening. Dokter yang baik itu menatap saya dengan prihatin, tapi saya berkata dengan yakin. Nah, seperti itu beban gandanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai ketidakadilan gender pada tokoh perempuan dalam cerpen Air karya Chinar Maesa Ayu. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam berkata, dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.